kembali lagi di POV Space. Dan episode kali ini spesial tentunya dalam rangka Hari Ulang Tahun 80 Republik Indonesia. Dalam series ini, kami akan membahas topik khusus mengenai politik, ekonomi, dan kebudayaan dari POV para tokoh inspiratif dan yang ahli di bidangnya. Kali ini kita akan mengulik POV dari Dr. Robo Darmayakti S.Hub.In. M.Hub.In. Aduh, selamat datang. Ya, Prabu. Makasih Satya Mas ini. First of all, selamat atas gelar doktoralnya ya Mas Ya. yang baru diraih luar Kasih biasa. banyak. Dan ini adalah salah satu senior kebanggaan saya ini, inspirasi role Thank you. model gitu ya kan ya, meraih gelar dokter di usia 30 tahun. 30 tahun. 10 hari setelah saya menginjak 30. Luar biasa. Masih muda, sudah meraih gelar doktor Ya. gitu ya kan ya, berarti Makasih. orangnya tertib dan disiplin. Ah. Maksudnya sesuai dengan waktunya terus Ya. luar biasa. Alhamdulillah. Dan sekarang mengajar di, Departemen Hubungan Internasional, FISIP Universitas Erlangga. kita sama masa UNAR semua nih. Kita punya dokter muda seperti ini dan mengajar di HI UNAR. Karena Gitu emang ya. trennya sekarang dokter-dokter tuh anak-anak muda semua udah jadi dokter. Gitu. Bahkan Betul. di bawah umur 30 tahun udah dokter tuh ada lah sekarang, Ada. udah banyak. Iya. Dosen-dosen gitu. Dan bahkan yang bukan dosen juga ada juga. Betul. Jadi trennya sekarang memang seperti banyak orang yang mau jadi dokter ya. Yes. Tapi tadi itu balik lagi. Kebaktiannya, pengabdiannya nanti setelah mendapat gelar seperti itu kan memang harus dipertanggungjawabkan dong, ya kan ya. Harapannya memang semakin banyaknya dokter muda di Indonesia juga turut mendongkrak lah untuk Indonesia menuju semakin kemajuan. Ya. Oke, so yes, kali ini topik apa maksudnya yang ingin kita bahas dan kita bedah POV-nya dari Mas Probo kali ini? Sesuai dengan keahliannya Mas Probo, Yoi. tentunya masalah politik internasional. Nah, gitu. Iya. Tapi pastinya sebelum kita ngomong politik internasional, pasti semua dilihat itu dari kondisi di nasional dulu, ya Iya. kan ya Mas. Kalau Mas Robo sendiri melihat kondisi politik di Indonesia sekarang ini, politik lokal kita seperti apa Mas? Oke, ya. Terima kasih kesempatannya. Saya diundang di POV Space bersama dengan para adik-adik saya. Tapi ya masih nggak terlalu jauh lah sama saya menyikapi tentang kondisi politik Indonesia saat ini ya. Memang saya ini sebagai salah satu akademisi hubungan internasional, saya memandang bahwa apa yang terjadi di dunia internasional saat ini dan bagaimana Indonesia itu bersikap di dunia internasional itu nggak akan jauh-jauh dari apa yang ada di situasi domestiknya. Sehingga kita mengenal satu konsep namanya national interest atau kepentingan nasional. Kepentingan nasional Indonesia di luar apa? Ya pasti disesuaikan dengan kondisi yang dibutuhkan di Indonesia seperti apa. Misalkan Indonesia butuh beras, diimporlah beras kemudian dari berbagai macam tempat gitu. Indonesia saat ini butuh support moral politik untuk mendukung Palestina ya. Kita akan melakukan endorsement untuk mendukung Palestina supaya menjadi anggota tetap PBB seperti itu. Nah, tapi menyikapi lebih lanjut tentang kondisi domestik, memang saat ini Indonesia masih sedang apa ya? Karena kita habis pemilu ya momentumnya 2024 dan 2025 ini baru 1 tahun. Sudah sampai 100 hari belum ini kepemimpinan? Sudah, lebih. Sudah ya. Mau lebih. 1 tahun ini udah Nah, kepemimpinan. dalam hampir setahun ini memang ada instabilitas ya. Artinya kita melihat di situ ya secara konkret aja di media sosial, pembicaraan-pembicaraan yang ada di space-space yang ada di baik itu X, Instagram, TikTok, kemudian Facebook dan semua media sosial yang kita gunakan kebanyakan memang terjadi dialektika di situ, terjadi pro dan kontra, dan ini saya pikir juga akan dalam tanda kutip ya, di satu sisi memang kita harus butuh kritik-kritik ini sebagai vitamin, tapi di sisi lain ya akhirnya negara ini mau dibawa kemana sih? Itu menjadi pertanyaan besar, termasuk bagaimana kemudian kita menunjukkan national dignity kita di depan dunia internasional. Terus terang kemarin saya sempat resah ketika mendengar berita bahwa loh kok kita gini-gini amat ya sama Amerika Serikat ya. Kita Langsung dibahas di depan, iya. kenapa di ujung-ujung? itu gimana ya? Gitu gimana? Nah, artinya bagaimana mungkin konsolidasi politik yang secara domestik itu mungkin belum selesai, tapi kita kemudian harus dihadapkan persoalan-persoalan real dari dunia internasional. Nah, ini yang kemudian sampai saat ini menurut saya pemerintahan Pak Prabowo dan Gibran ini belum bisa menemukan gitu, solusi cesplengnya untuk kemudian menyelesaikan domestik. Di satu sisi juga dihadapkan dengan ya tekanan-tekanan besar di dalam dunia internasional, ada kekuatan-kekuatan besar, terus terang aja ada Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia. Bagaimana
meletakkan peran Indonesia yang ada di tengah-tengah kekuatan-kekuatan besar itu. Nah, kita masih bingung di mana kita berbicara. Anehnya itu kan dulu waktu zaman Pilpres ya, mungkin kalau teman-teman juga masih ingat, yang digaung-gaungkan para pendukung presiden kita dan wakil presiden kita waktu itu kan adalah meyakini bahwa sosok Prabowo Subianto adalah sosok yang pantas untuk memimpin Indonesia ke depan di tengah-tengah tantangan global, gitu kan? Karena dirasa dia punya bargaining power yang cukup, gitu ya kan ya. Itu yang menjadi hal-hal yang diyakini ya sama pemilih-pemilih dan juga pendukungnya. Gitu. Menurut Mas Purwo itu sejalan nggak sama imajinasi mereka? Ya, orang boleh ya berimajinasi, tapi orang juga harus lihat kenyataan. Gitu. Artinya, ya kita melihat he's such a powerful and strong leader, tapi bagaimana kemudian dia mencapai kekuasaan di titik tertinggi sebagai orang nomor 1 di Indonesia itu sebagai presiden, itu diperoleh dengan cara-cara yang saya pikir perlu dipertanyakan juga. Artinya ya udahlah, semua orang ketika pengen jadi wali kota atau bupati, gubernur sampai dengan presiden, mereka harus berkompromi pastinya ya dengan berbagai macam kekuatan. Kita sebutlah oli samping ya, oligarki gitu ya, oligarki di tingkat domestik juga cukup banyak. Mau bilang asing, mau bilang Haji Isam ya, mau dia itu istilahnya dalam tanda kutip ya, kita nggak boleh menyebut istilah itu, tapi saya coba ganti dengan misalkan apakah itu Bumi Putra atau dia keturunan luar gitu ya. Menurut saya oligarki tetaplah oligarki. Nah, artinya bagaimana Presiden Prabowo berkompromi dengan semua ini, saya pikir ini masih menjadi tanda tanya besar sampai sekarang. Bahkan dalam beberapa kesempatan ada orang-orang kuat yang kalau misalkan kita komparasi sedikit sama negara sebesar Rusia gitu ya. Rusia itu juga punya kelompok oligarki yang memang dikonsolidasikan oleh Presiden Putin, namanya Siloviki. Nah, masalahnya bagaimana Prabowo ini mengendalikan kepentingan antara oligarki satu dengan oligarki yang lainnya. Ini yang kemudian saya pikir masih belum bisa terkonsolidasi dengan baik. Artinya ada tidak kira-kira lembaga yang bisa mempersatukan mereka dalam satu wadah sehingga Prabowo itu mudah kemudian menyampaikan kita mau membuat Indonesia menjadi negara maju tahun 2045. Sudah ada RPJMN-nya, sudah ada RPJPN-nya. Nah, kita menuju ke arah situ. Gimana Haji Isam? Gimana siapa itu namanya 9 naga misalkan dalam tanda kutip. Nah, belum ada wadah itu sehingga kemudian artinya tarik ulur, kemudian di kabinet ini gaduh antara DPR mungkin masih belum bisa terkonsolidasi dengan baik. Terus kemudian kelompok-kelompok oposan di masyarakat juga belum bisa terkonsolidasi dengan baik. Artinya ya kita masih sementara ini ya yang saya amati, kita tuh masih riweuh dengan kondisi semacam itu. Belum lagi kalau kita bicara bendera One Piece misalkan, itu sudah bikin geger. Artinya, nah bagaimana pengendalian konflik di dalam negeri ini nantinya ya akan bermuara pada penyelesaian persoalan-persoalan luar negeri ini juga yang kemudian akhirnya dalam negeri aja belum istilahnya belum bisa berhasil membuat kondusif gitu ya. Gimana ke luar negeri? Karena kita percaya bahwa sosok seorang Prabowo yang dulunya merupakan jenderal yang dilahirkan oleh Kopassus ya sebagai special force kan mereka berada di ranah tidak hanya taktis tapi strategis. Bagaimana kemudian mengendalikan atau menguasai situasi itu yang mestinya menjadi keahlian atau mungkin karena mohon maaf mungkin barangkali dalam beberapa aspek ada hal-hal yang kaitannya dengan uzur karena beliau ya sudah usianya cukup sangat matang, terlalu matang mungkin kayak apa kalau di steak itu well done gitu ya. Karena sudah well done gitu jadi ya mungkin barangkali ada beberapa hal yang tidak bisa ditekuk. Nah, nanti akan ada kaitannya juga sama pola-pola pembentukan kebijakan luar negeri Prabowo yang kalau kita dengar dari bisikan-bisikan mungkin beberapa koneksi saya di Pejambon ya, Pejambon ini kantornya Kementerian Luar Negeri itu sudah diberi briefing sama orang-orang Kemlu, tapi Prabowo kerap kali ketika melakukan kebijakan luar negeri, artinya dia di dalam pertemuan bilateral atau multilateral atau di dalam suatu organisasi misalkan seperti ASEAN, PBB dan lain sebagainya itu kerap kali banyak improvisasinya. Nah, jadi sudah diberi ini sesuai dengan national interest sudah dikaji dan lain sebagainya, sudah mendapatkan banyak pertimbangan dan masukan. Ternyata Prabowo bilangnya yang lain. Akhirnya harus menyesuaikan itu tadi. Betul. Ya, mau tidak suka tidak suka karena presiden kita. Ya. Atau ya jangan-jangan memang pola-pola ini yang belum bisa ditebak. Artinya untuk menjangkau ke seorang RI1 yang merupakan
orang pertama yang bisa mengendalikan semua diplomat kita di luar negeri, siapa yang bisikin? Nah, itu masih menjadi satu pertanyaan. Saya kira mayoritas ibu bukan ya? Oh, ya mungkin salah satunya. Sudah let go, sudah naik pangkat. Ya ini mungkin kita ngomongin ke politik luar negeri lah. Ya. Ketika Pak Prabowo dan Mas Gibran ini menjabat, salah satu langkah politik luar negeri yang ramai dan cukup dibincangkan adalah Indonesia ini bergabung ke BRICS. Oke. Ya. Itu kan salah satu hal yang ramai dibicarakan orang dengan argumen masing-masing, dan ini terjadi di awal-awal pemerintahan. Menurut Mas Prabowo ini gimana kebijakan itu? Apakah itu sebuah kebijakan yang baik melihat dengan kondisi Indonesia sekarang, atau bagaimana? Oke, bergabungnya BRICS ini disebabkan karena saya pikir kalau ini telaah dan terawang saya, ini sudah dihitung oleh tim sukses dari Prabowo Gibran pada saat menjadi calon presiden. Mungkin barangkali sudah ada kalkulasi untung ruginya seperti apa, nanti reaksinya bakal seperti apa, dan ternyata memang semua sesuai dengan ekspektasi. Artinya bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS itu bisa memberikan satu international pressure terhadap Indonesia, termasuk khususnya itu kalau kita lihat BRICS ini kan isinya lawan-lawan politik dari negara-negara barat, ya kan? Mulai dari yang paling jelas Amerika Serikat, dan juga teman-temannya di G7, yang mana ini kelompok-kelompok negara maju ada Eropa, ada Jepang juga, gitu dan lain sebagainya. Nah, disitulah kemudian kita mulai merasakan hawa-hawa hangat politik luar negeri, dan bagaimana kita melihat struktur dari bagaimana kebijakan luar negeri itu diimplementasikan. Susunannya kan sangat gemuk Satya dan Elni. Ada 1 menteri dan 3 wakil menteri. Nah, saya juga kurang tahu fungsinya mereka ini apa gitu. Kalau ada yang bilang seperti ini, menteri itu supaya menjadi perantara antara wakil menteri sama presiden. Nah, wakil menteri ini akan menerjemahkan kebijakan presiden yang ada, misalkan kalau kita lihat dari kompetensi dari Anies Mata, katanya dia pinter bahasa Arab gitu ya. Itu mungkin akan dialokasikan ke diplomasi Indonesia di arah Timur Tengah dan Afrika Utara, Maghribi. Kemudian dengan siapa itu namanya, Armananta Natsir, itu mungkin akan diarahkan ke Eropa, dan Arif Hafaz Okruseno sebagai wakil menteri juga luar negeri itu diarahkan ke mungkin Amerika misalkan. Nah, tapi ternyata dalam praktiknya gitu, kalau kita berbicara tentang kunjungan-kunjungan luar negeri yang dilakukan oleh Presiden Prabowo, itu arahnya itu juga belum terlalu jelas. Artinya ketika Presiden Prabowo ke Uni Emirat Arab misalkan, kok nggak membawa serta Anies Mata yang katanya diharapkan bahwa itu ini bisa karena pintar bahasa Arab, tetap dibawa Letkol Teddy di sana. Betul ya, padahal kemana-mana kita tahu bahwa Letkol Teddy yang ikut gitu, atau sama sekretaris negaranya, tapi kebanyakan Letkol Teddy. Artinya dari segi bagaimana mulai dari perencanaan, implementasi sampai kemudian follow up, kira-kira kita dapat apa sih dari kunjungan-kunjungan itu aja? Apakah hanya sebatas yang disampaikan oleh Presiden Prabowo, omon-omon saja, atau seperti apa itu? Toh juga kita banyak kecolongan, dan setelah kita kecolongan, yang kita lakukan hanyalah framing gitu, membuat seolah-olah itu adalah hal yang baik untuk Indonesia. Betul. Karena harusnya malah Menteri Luar Negeri kan jadi ujung tombaknya diplomasi. Betul. Kan? Maksudnya tidak melulu presiden yang harus bagaimana. Harusnya Menlu ini jadi ujung tombak diplomasi dalam berbagai hal juga. Termasuk masalah BRICS tadi, apakah memang ini berlanjut ketika berlanjut lagi, apakah tarif terhadap Indonesia ini salah satu efek kita itu bergabung dengan BRICS? Padahal BRICS itu kan tujuan kita sebenarnya seperti melakukan bandwagoning ya. Jadi karena BRICS ini sebenarnya mereka nggak mau mengklaim sebagai negara maju. Mereka itu mirip-mirip kayak kita, negara berkembang, teman tarafnya itu kita katakan sebagai mereka ini emerging economy. Jadi sudah di dalam posisi yang cukup nanggung, antara negara berkembang sudah bukan, negara maju masih kurang dikit lagi lah gitu. Nah, Indonesia itu pengen ada di level itu, pengen naik kelas. Karena kalau kita berbicara tentang BRICS itu juga termasuk bagian dari G20 sebenarnya. G20 itu kan kalau kita lihat dari klaster atau klasifikasi ekonominya, itu ada G7 yang memang kategori negara-negara maju. Nah, sebenarnya kita ini satu klub sama Meksiko, Korea, Turki, dan Australia. Kita punya namanya MIKTA, minilateralismenya. Jadi cuman bedanya sama BRICS. Kalau BRICS itu dia levelnya sudah KTT, artinya pembahasan apapun yang ada di
di situ itu sudah masuk pada tataran implementasi. Karena BRICS ini mengumpulkan tidak hanya Menteri Luar Negeri sama Presidennya aja, tapi juga Menteri Keuangan, Gubernur Bank Sentral, dan lain sebagainya. Nah, sama sebenarnya kalau bedanya dengan MIKTA itu mereka ini hanya kongko-kongko aja gitu. Dan biasanya dihadiri oleh pejabat sekelas menteri. Mungkin baru beberapa waktu lalu presiden yang sebelumnya yang mungkin hadir di dalam pertemuan MIKTA yang diselenggarakan di sela-sela pertemuan G20. Nah, sebenarnya kalau berbicara konkret memang lebih konkret BRICS gitu ya, dengan segala konsekuensinya. Ketika kita bergabung di BRICS, maka ya pengucilan dari Amerika Serikat ini merupakan risiko yang tidak bisa kita hindarkan. Dan seharusnya memang sudah dihitung kan itu. Betul, dihitung, dan akhirnya apa? Kalau menurut saya dari kondisi yang terpepet semacam ini, kita belum bisa antisipasi dengan baik. Artinya kalau saya lihat politik luar negeri Indonesia itu mungkin sampai saat ini belum ada guideline yang pasti. Kalau dulu zaman presiden sebelumnya mungkin juga hampir mirip-mirip seperti ini, tapi kita tertolong dengan seorang sosok perempuan ya. Saya lihat Elni ini lihat sosok perempuan yang hebat gitu ya. Namanya Bu Retno Marsudi. Nah, memang beliau dipercayakan sama presiden sebelumnya untuk mengendalikan semua situasi. Saya nggak punya pengalaman di luar negeri sebanyak kamu, jadi kamu karena yang beliau juga semua. Diplomat dulu sebelumnya. Betul, karena diplomat karir. Beda sama yang sekarang. Nah, cuman ada lagi sebelumnya presiden yang sebelumnya ya, ini pas era presiden ke-6 itu kita melihat presiden ke-6 ini punya konsepsi juga yang cukup menarik. Namanya kalau pernah ingat Thousand Friends Zero Enemy. Nah, artinya di sini berarti Indonesia harus bersikap. Kita berkawan sama banyak negara, tapi kita nggak mau punya musuh satupun gitu ya. Nah, kalau ada guideline yang jelas semacam itu, kita berarti tahu kita harus gabung kemana supaya kita nggak dimusuhi. Nah, kalau sekarang ini saya lihat belum ada satu inisiatif yang besar dari pemerintah untuk kemudian menentukan kira-kira rencana strategisnya apa yang mau dikejar. Nah, ini yang menurut saya kok arahnya lebih ke pragmatisme kebijakan luar negeri dan seperti transaksional ya gitu. Artinya, ya sudah, karena kita nggak mau dikucilkan sama Amerika Serikat, kita deal membeli pesawat F-15 Eagle misalkan, atau mungkin dalam bentuk paket kesepakatan yang lain gitu. Misalkan memberikan identitas KTP dari warga Indonesia, akses gitu ya supaya lebih mudah. Mungkin dari dulu kita sudah dimata-matai oleh CIA, tapi kemudian ini bentuk resminya seperti ini, kita legalkan gitu. Mungkin, nah itu saya pikir deal-deal semacam ini yang kemudian kita belum tahu kira-kira ini siapa sih yang membisikkan presiden kita sih. Kira-kira jangan-jangan memang presiden sendiri. Nah, kira-kira deal-deal, maksudnya kita tadi berbicara masalah tarif Trump. Kita dikucilkan, akhirnya kita dapat tarif yang cukup tinggi. Akhirnya kita dalam arti deal-dealan tadi. Apakah deal-dealan itu sebenarnya merupakan salah satu antisipasi dari yang sudah dihitung oleh kementerian, oleh negara? Kalau kita bergabung dengan BRICS, kita nanti dikucilkan oleh Amerika Serikat, terus kita nanti punya tawaran ini. Apakah tawaran ini tuh memang keluar secara tiba-tiba gitu? Karena kepepet lah dalam tanda kutip. Kita udah keancam gini, ya udahlah kita kasih semua. Apakah memang itu sudah dihitung ya? Iya. Sekaligus menambahkan juga Mas Probo, apakah memang kalau misalkan memang itu solusi yang terbaik ya that's good, tapi kalau misalkan memang itu bukan solusi yang terbaik, kalau tadi Mas Probo nyebutnya gini amat ya, kepepet yang diberikan gitu, seharusnya bagaimana merespon dari bisa kita bilang tekanan dari Amerika, gimana? Kalau bentuk indikasi-indikasi yang ada itu, saya pikir ini memang kebijakan luar negeri tanpa strategi. Karena kalau tidak dipersiapkan karena kalau strategi nggak mungkin kita tuh bikin konten di media sosial klarifikasi bahwa ini tetap mungkin melalui jubirnya presiden resmi kan sekarang Menteri Sekretaris Negara ya Prasetyo Adi kemarin sempat menyampaikan bahwa ini untung kok untuk Indonesia meskipun ya kita memang harus bargain gitu. Cuman kalau bargainnya itu kaitannya dengan menyangkut dengan keselamatan warga Indonesia. Bayangkan kalau itu adalah identitas yang mana itu dipegang secara personal dan kita itu harusnya dijaga oleh negara apapun ya, mungkin dari segi mulai dari identitas itu kan menurut saya bagian dari nyawa kita gitu. Nah, kalau itu sudah ditaruh keluar ya di mana national dignity yang tadi saya bahas, harga diri negara ini di mana. Ini yang saya pikir juga ada di salah satu media nasional, boleh sebut merek gak sih? Boleh. Tempo ya, sampai kemudian membuat siluet mungkin tokoh bangsa yang mudah-mudahan bukan Pak Presiden ya, tapi dia sedang menghormati ada bendera Amerika Serikat. Apakah itu yang kemudian menjadi
kado HUT Republik Indonesia kita bagaimana. Tapi saya nggak berharap ke arah situ. Cuman ya sebenarnya ini adalah bentuk ya otokritik juga ya pada pemerintahan kita. Artinya ya jangan gitu-gitu amat lah kalau kita bisa bilang bahwa di dalam debat Pilpres ya kembali ke 2024 memang ada narasi-narasi bahwa bebas aktif. Bebas aktif itu memang sumbernya pidato dari Muhammad Hatta pada tahun 1948 namanya Rowing Between Two Rocks atau mendayung di antara dua karang. Memang di satu sisi sikap dari bebas aktif itu kadang bisa menjerumuskan kita juga. Artinya kalau kita dianggap terlalu bebas, berkawan dengan negara lain ya rugi sebenarnya. Tapi kalau kita juga mengumbar, artinya kita pengen beraliansi dengan ini karena ngambil keuntungan. Kalau kita terlalu pragmatis, itu juga merugikan Indonesia juga. Gitu. Artinya apa? Ya balance. Bagaimana kemudian semua transaksi, semua deal itu bisa dijamin dan dipastikan semuanya itu ujung-ujungnya adalah untuk kepentingan masyarakat Indonesia sendiri. Karena sampai saat ini tuh ya kita dihadapkan berbagai isu ya dengan Amerika Serikat aja. Nggak hanya berhenti soal 32% yang jadi 19%, tapi kemudian bebas mengakses resource itu juga gitu. Tapi kalau nggak salah kemarin sempat juga mahasiswa Indonesia yang ada di sana sampai dihimbau untuk jangan pulang ke Indonesia dulu. Karena kalau pulang ke Indonesia nggak bisa balik ke Amerika Serikat dan studinya akhirnya jadi terkatung-katung. Dan akhirnya itu yang membuat misalkan LPDP atau Kementerian Pendidikan Tinggi kita tidak memberikan satu rekomendasi untuk pergi studi ke Amerika Serikat. Padahal ya mohon maaf di sini banyak di antara teman-teman kita di kampus yang pengen lanjut studi S2 atau S3 itu mengambil beasiswa Fulbright yang mana itu juga salah satu beasiswa yang bergengsi. Ya. Sayang sekali apabila akses terhadap itu pendidikan hilang. Gitu. Berarti ini pada intinya rencana atau strategi politik luar negerinya itu memang tidak disiapkan dengan baik gitu. Yang akhirnya mungkin membuat tadi diplomat itu tadi bingung dan lain sebagainya. Akhirnya nggak sesuai briefing. Dan sesuai yang diomongkan Mas Prabowo tadi, ketika ada kejadian yang dilakukan pemerintah adalah memframing sesuatu. Seperti kemarin, kita berhasil menurunkan tarifnya dari 19 padahal itu bukan 32 jadi 19 sebenarnya. Kan seakan-akan sudah 32 aja belum jalan kok bukan 32 jadi 19. Sedangkan banyak hal-hal yang dijual. Sedangkan kalau nggak salah Malaysia juga dapat 19 ya kemarin ya dengan tidak setransaksional Indonesia kan ya gitu. Kayak kita tawar-menawar transaksional yang ya mungkin orang-orang menganggap kita ini untung gitu. Padahal sebenarnya ya banyak hal yang termasuk identitas tadi gitu. Ini sebentar saya potong juga. Saya kemarin ketemu sama salah satu mantan menteri di eranya presiden sebelumnya, sebut saja nama Presiden Jokowi. Namanya Mas Imam Nahrawi, Muda dan Olahraga. Nah, kemarin waktu saya ngobrol itu kebetulan ada pesta pernikahan dari saudara gitu di Blora waktu itu. Terus saya tanya tentang kenapa kok menteri yang sekarang, menteri luar negeri sekarang, beliau yang tanya ke saya kok kayak gini gitu. Terus setelah saya tanggapi ya ini memang Prabowo nggak punya strategi, nggak punya plan khusus untuk kebijakan luar negerinya. Terus beliau juga tanggapi, loh kemarin tuh saya telepon sama Bu Retno, beliau cerita, loh Mas, kok baru tahu sekarang? Ya kenapa kok kaget? Bukannya memang dari dulu seperti itu gitu. Jadi artinya Bu Retno pun juga mengkonfirmasi bahwa barangkali dengan masa kepemimpinan beliau terdahulu itu kok kayaknya seperti anjlok begitu ya. Artinya dari segi plan, eksekusi itu sangat jauh sekali. Gitu. Karena memang ada keinginan Prabowo sendiri untuk menghandle ini semua. Dia bisa dan dia punya pengalaman internasional yang cukup satu komando jadi. Dalam arti memang ini ya pola kepemimpinan dia memang seperti itu Pak Presiden yang luar biasa. Kita ngomongin soal tadi national dignity gitu. Dan akhirnya mungkin beliau hanya percaya pada diri dia sendiri. Kalau menurut Mas Prabowo sendiri mungkin kita sedikit mengkompar lah kira-kira ya kan yang mengkompar peran dulu di pemerintahan Presiden ke-7 kita bisa melihat bagaimana kiprahnya dari Bu Retno gitu kan, dan sekarang kita sudah ada menteri yang baru muda lagi ya kan ya. Kira-kira kalau Mas Prabowo sendiri melihat kinerja dari menteri luar negeri kita sekarang gimana Mas? Gini, kalau saya lihat memang Pak Menteri Sugiono memang harus kita bedakan ya, karena bedanya dengan Bu Retno kan dulu memang diplomat karir, sedangkan Pak Sugiono memang seorang politisi dan loyalisnya Pak Prabowo karena dulu background dan latar belakang beliau ini sebagai salah satu orang yang menemani Pak Prabowo dalam mendirikan Partai Gerindra. Dan sekarang
jadi sekjen partai. Sekjen partai. Artinya ini adalah satu pencapaian beliau yang sangat luar biasa sebagai seorang politisi, akhirnya menduduki jabatan strategis itu. Namun apabila kita berbicara tentang Kementerian Luar Negeri, memang kita bisa melihat dan mencatat statistik berapa menteri luar negeri yang memang kebanyakan akhirnya dipercayakan dan berasal dari diplomat karir sendiri gitu ya. Termasuk Retno, mungkin sebelumnya ada namanya Marty Natalegawa, kemudian ada siapa itu namanya Hasan Wirayuda dan sebelumnya ya, memang kebanyakan seorang diplomat karir. Nah, kenapa kok Kementerian Luar Negeri itu harus dijabat sama orang yang berpengalaman di bidangnya? Karena bisa jadi orang punya pengalaman di luar negeri, belum tentu dia tahu seluk-beluk dari bagaimana politik luar negeri, termasuk hal yang teknis seperti pada saat diplomasi itu, manner dalam berkomunikasi, cara menghadapi Arab Saudi gimana sih bedanya dengan cara menghadapi Norwegia misalkan, untuk satu misalnya itu sampai kepada knowledge yang sifatnya teknis. Nah, saya lihat memang di sini Pak Sugiono tanpa mengurangi rasa hormat, memang dia seorang ex-militer yang cukup cakap ya, karena setahu saya beliau juga jebolan Kopassus ya dari perwira karir, namun kemudian mengundurkan diri untuk membantu Pak Prabowo gitu. Nah, artinya kecakapan sebagai seorang militer dan lulusan SMA Taruna Nusantara itu saya pikir ya bagus untuk kemudian teman kita untuk terjemahkan ini sebagai satu gestur atau sikap politik dalam menunjuk beliau. Saya pikir ya itu tadi yang mungkin tadi sudah disampaikan oleh Elni, mungkin memang dicari orang yang nurut dan manut dengan apa yang menjadi garis atau jalan pikir dari seorang Prabowo Subianto terkait politik luar negerinya. Terus manut saya, karena saya sudah paham, kita kan juga tahu bahwa Presiden Prabowo sangat dekat dengan Raja Yordania, karena pernah singgah di sana. Ya, singgah di sana cukup lama. Bukan singgah ya, cukup lama. Meskipun pernah dapat ini juga ya, dapat blokir dari Amerika Serikat karena ada sesuatu kasus lah yang kemudian kita lihat di situ. Nah, artinya saya melihat sosok Sugiono itu hanya sebatas itu gitu ya, di dalam menghandle sebuah kementerian sekelas Kementerian Luar Negeri. Bisa disimpulkan tadi sebenarnya Mas Prabowo udah menyatakan juga beberapa kebijakan luar negeri kita tanpa strategi sebenarnya, asal ambil aja spontanitas, reaktif ya jatuh. Ini sebenarnya ada bercandaan juga orang-orang. Kenapa sih Menlunya ini orang dekatnya Prabowo? Katanya nih gini, bercandaannya orang-orang. Karena kalau presiden dan wakil presiden berhalangan tetap, yang memimpin negara ini Menhan, Mendagri dan Menlu. Nah, ini semuanya harus dipegang nih gitu. Itu bercandaannya orang-orang kayak gitu. Tapi itu candaan yang dark juga. Soalnya kalau kita melihat kondisi negara dipegang oleh 3 menteri itu, presiden dan wakil presidennya harus meninggal atau mangkat gitu. Mohon maaf sebelumnya, tapi memang di konstitusi diatur seperti itu. Artinya memang menunjuk loyalis itu ya satu konsekuensi logis dari mungkin seorang pemimpin tertinggi negara dalam menghandle, oh ya sudah, aku bisa kok menghandle ini semua. Ya sudah, akhirnya ditempatkan satu menteri sebagai operator. Padahal sebenarnya menurut saya seorang menteri luar negeri itu tidak hanya sebagai operator yang baik, tapi dia harus merupakan seorang konseptor atau pemikir arah politik luar negeri yang baik pula gitu. Maka dari itu pertimbangkanlah yang disampaikan oleh akademisi misalkan, yang mungkin barangkali dari setiap perguruan tinggi itu punya pemikir-pemikir hubungan internasional. Terus kemudian bisa jadi dari lembaga-lembaga think tank memberikan dia masukan. Salah satu yang dulunya kuat itu CSIS, tapi menurut saya sekarang masukan-masukan yang ada di CSIS itu mungkin belum terlalu banyak diserap ya aspirasinya, karena memang itu tadi ada satu pola di mana kebijakan luar negeri kita kok seperti ya mengalir begitu saja gitu. Artinya tidak ada satu guidance yang tepat. Menurut saya memang harus dimunculkan satu tagline gitu ya. Misalkan kalau dulu zaman SBY itu namanya Thousand Friends Zero Enemy. Kalau menurut saya zamannya Jokowi itu meskipun nggak ada nama tagline-nya apa ya, diplomasi membumi kalau katanya Bu Retno, tapi menurut saya kebalikan dari kebijakan luar negeri Presiden SBY yang dulu Thousand Friends Zero Enemy, pas zamannya Jokowi itu No Friends Without Benefit. Kalau sekarang belum jelas. Nah, ini yang mungkin harus didefinisikan gitu. Dan tadi gimana yang no friends
No friend without benefit. Ya, kalau zaman Jokowi memang kita lihat karena latar belakang dari Jokowi ini adalah seorang pengusaha gitu ya. Dia melihat bahwa peran dari diplomat di luar negeri itu juga sebagai, mohon maaf, sebagai pedagang juga. Artinya dia harus memperdagangkan komoditas-komoditas Indonesia, menawarkan pada pasar-pasar non tradisional seperti Afrika, Amerika Latin dan sebagainya. Akhirnya ya sudah, beberapa organisasi internasional yang sekiranya tidak relevan gitu, udah kita tarik aja, maksudnya kita nggak mau jadi anggota itu untuk sementara waktu. Misalkan OPEC itu sempat masuk tapi keluar lagi gitu. Buat apa? Misalkan kita itu seperti di dalam arisan gitu ya, kita sawer apa sih namanya, kita bayar iuran, tapi kita benefit kita ikut arisan itu apa? Itu yang kemudian dipertanyakan ulang. Nah sekarang ini benar. Nah sekarang ini Prabowo ini mau ke arah mana? Apakah cenderung seperti, karena kita melihat seorang Prabowo itu adalah seorang militer, tapi dia bisa mengkonsep seperti SBY, ataukah dia karena punya kedekatan politik yang cukup kuat juga dengan Presiden Jokowi, beliau akan meneruskan pola-pola kepemimpinan Jokowi di kebijakan luar negerinya seperti Pak Jokowi dulu, seperti itu. Ini masih, menurut saya masih dari tanya yang besar. Gitu. Kebijakan internasional kita tuh saat ini penting, harusnya itu berkesinambungan dengan programnya Prabowo yang membuat sekarang kan punya Danantara. Ini perusahaan investasi. Kan harusnya kan namanya Danantara dengan ratusan triliun itu geraknya juga tidak nasional aja dong gitu. Betul. Dia harusnya juga menguasai internasional juga dengan sumber daya yang besar. Itu kan bisa sejalan kalau politik internasionalnya, politik luar negerinya juga bagus dan kuat gitu. Dengan arah yang jelas. Kita tuh punya sumber daya yang besar. Hasil dari pemotongan anggaran. Aku ngomong pemotongan ya, karena ini bukan efisiensi lagi gitu. Pemotongan ya. Punya sumber daya yang besar, harus bisa dimanfaatkan dengan yang jelas arahnya gitu. Iya, tapi melihat semua inilah ya kan, Mas Adi kan jadi tanya apakah akan mengadopsi cara-caranya SBY atau Jokowi atau mungkin mengcombine semuanya, kepentingan dengan Tara tadi juga kan, artinya memang masih belum jelas gitu. Kira-kira faktor utama itu apa, Mas? Itu yang pertama. Dan yang kedua juga, kalau menurut Mas Prabowo sendiri, karena gitu, Prabowo ini banyak bicara soal apa di dunia internasional. Masalah Palestina dia juga sering bicara gitu kan, bahkan kemarin mau bawa aja orang Palestina ke sini dan sebagainya gitu. Kemarin sempat ada istilahnya statement seperti itu lah gitu. Soal Prabowo benar-benar concern sama masalah internasional gitu kan, dan melupakan masalah di Indonesia sendiri gitu. Apakah memang prioritasnya Pak Prabowo ini seperti memang untuk benar-benar aktif di dunia politik luar negeri internasional, atau bahkan justru ngurusin dalam negeri dulu, atau seperti apa? Karena saking tidak jelas langkah ini, kita nggak tahu prioritasnya yang mana gitu. Apakah itu yang berpengaruh pada ketidakjelasan dari langkah-langkah politik luar negeri Indonesia? Kalau sebagai seorang yang berlatar belakang militer, itu melihat dunia internasional itu sangat-sangat realis. Kalau Elni dan Satya masih ingat waktu pertama kali ada briefing dari menteri-menteri Prabowo setelah dilantik di Hambalang, dia mengundang satu scholar hubungan internasional yang cukup prominent di dalam dunia HI, namanya John Mearsheimer. Nah, John Mearsheimer ini pemikir realis ya. Salah satu argumen dari realis adalah melihat dunia internasional ini anarki. Anarki itu bukan kalau orang demo lempar-lempar itu bukan. Tapi anarki itu adalah itu tanpa, narki itu tatanan, tanpa tatanan. Jadi ya negara ini sebagai struktur kekuasaan tertinggi di dalam sistem politik di seluruh dunia. Gitu. Dan artinya hubungan dari negara-negara ini equal atau setara, sederajat. Sehingga di situ ya sudah ada satu pikiran-pikiran yang berasal dari mikir-mikir politik lainnya seperti Machiavelli, terus kemudian ada scholar juga namanya Hans Morgenthau. Ya kurang lebih garis besar dari realis itu ya apa yang diungkapkan pada bahasa Latin, si vis pacem parabellum. Jika kamu mau dunia itu damai, maka bersiaplah berperang. Jadi artinya berangkat dari pemikiran itu sebenarnya segala kalkulasi akan untung rugi, risiko dalam menjalin relasi dengan dunia internasional itu semestinya sih sudah semestinya. Tapi memang dalam dimensi realitasnya gitu ya, seorang militer belum tentu kita bisa gebiah uyah sama seperti karakter atau tokoh dari militer lain. Misalkan antara SBY dengan Prabowo. Ya mungkin mirip-mirip ya, satunya Kostrad, satunya Kopassus, sama-sama angkatan darat. Pendekatannya juga berbeda. Pendekatannya ternyata juga berbeda. Nah, ini yang kemudian kita tidak bisa melihat aspek itu ya. Artinya untuk memahami
hubungan internasional ada namanya analisis kebijakan luar negeri, itu ada level individual, grup, sama sistem internasional. Kalau dari individual kita harus lihat psikoanalisis dari seorang Prabowo itu apa yang karakter yang dia bangun gitu ya. Dia mencerminkan sebagai seorang yang kuat, dia bahkan bisa berdiri sendiri tanpa bantuan siapapun meskipun ditemani oleh seekor kucing misalkan. Nah, seperti apa kita melihat Presiden Prabowo gitu. Atau dalam aspek grup ini ya orang-orang yang di lingkarannya Prabowo gitu. Tadi waktu sebelum kita podcast ini kita sempat membicarakan tentang peran seorang Sufmi Dasko Ahmad gitu. Yang mana mungkin barangkali salah satu pembisiknya adalah beliau gitu. Meskipun kalau saya bilang wallahu alam bisawab gitu. Siapa yang sebenarnya benar-benar bisikin Prabowo? Apakah ya itu tadi disebut sama Elni Letkol Teddy barangkali yang bisa punya pengaruh besar terhadap Prabowo gitu. Itu dari dimensi grup. Dan yang ketiga itu dari dimensi sistem internasional. Ya, kita bisa memposisikan Indonesia pada era kepemimpinan Prabowo itu mau menempatkan diri sebagai apa? Tadi kan kita diskusi tentang BRICS. Ya, di BRICS itu ya kita apakah mau hanya sebagai penonton ikut-ikutan, oh mereka bikin mata uang internasional yang mau menantang dolar. Ya udah kita ikut-ikutan bikin tanpa kita pikirkan risiko atau konsekuensinya terhadap rupiah kita bagaimana. Nah, ini kan yang sebenarnya perlu bisa jadi banyak pertimbangan tentang menilai seorang Prabowo itu dari sudut pandang yang mana gitu. Ini yang mungkin bisa didiskusikan lebih lanjut. Jadi alih-alih saya coba untuk masuk ke dalam apakah Prabowo ini sosoknya bagaimana terhadap kebijakan luar negeri, ya kita perlu memahami dari tiga konteks itu tadi, faktor-faktor yang memang melingkupi pemikiran politik luar negeri seorang Prabowo Subianto. Iya, kita sudah 80 tahun merdeka. Ya kan ya Mas Prabowo ya. 80 tahun artinya itu usia negara yang cukup tua. Ya, apalagi kita sudah punya target 2045 itu Indonesia emas, satu abadnya kita. Ngomong-ngomong, 2045-nya Hijriah atau Masehi? Waduh, Hijriah. Kalau Hijriah ikut Kementerian Kegelapan gitu ya. Iya, gitu kan. Nah, jadi dalam arti di usia yang tidak muda ini, gitu kan, dengan perjalanan politik luar negeri yang panjang gitu kan. Ya, kita sudah tahu dari zaman Bung Karno dulu seperti apa, sempat perjalanan kiprah internasional sampai sekarang gitu kan, kita pemimpin dengan spirit national dignity yang tinggi gitu ya, karena harapan kita sebenarnya tinggi. Kalau dari pandangan dan juga terkaan dari Mas Prabowo sendiri gitu kan, kira-kira seharusnya bagaimana kita di era Prabowo Gibran ini harusnya bisa berkiprah di dunia internasional, seharusnya bagaimana? Ya, pertanyaan sangat bagus, karena gini, saya melihat ada satu momentum yang kita sangat miss, dan ini disebabkan lagi-lagi karena ada korelasi antara politik internasional dengan politik domestiknya. Nah, karena kemarin Presiden Prabowo itu mengeluarkan kebijakan namanya efisiensi, kita lupa harus merayakan yang namanya 70 tahun konferensi Asia Afrika di Bandung. Padahal tadi kata kuncinya Soekarno ya. Kita harus mengenang sosok Soekarno ini karena sosok yang sangat luar biasa di dunia internasional. Kenapa? Karena Soekarno itu bertekad membuat Indonesia ini mercusuar dari negara-negara berkembang dari seluruh dunia, mulai dari Afrika, Asia, mungkin juga Amerika Latin barangkali ya, yang barangkali masih struggle dan merasakan kolonialisme dan imperialisme dalam bentuk baru Pak, sampai saat ini gitu. Dan termasuk kemudian kalau kita lihat apa yang berhasil kita torehkan pada tahun 55 ketika kita berhasil mengumpulkan sekitar hampir 30-an negara di Bandung pada waktu itu dan membentuk satu kesepakatan bersama bernama Dasar-Sila Bandung, itu sangat sangat luar biasa ya, dan ini harusnya kita bisa refleksikan. Artinya dulu itu kita bisa membangun satu konsepsi, kita bisa memperkenalkan Indonesia ini bukan negara sembarangan meskipun baru 10 tahun merdeka, tapi bisa membuat impact yang seperti impact-nya itu sangat luas. Bahkan akhirnya diimplementasikan 6 tahun setelahnya, tahun 1961 di Biograd, kita mendirikan namanya Gerakan Non-Blok bersama pemimpin yang mungkin lebih luas lagi pengaruhnya. Kita nggak mau ikut Barat, kita nggak mau ikut Timur. Yang penting kita itu harus mencerminkan sebagai negara yang tidak berpihak pada manapun, non-blok. Ya sudah, kita sikapi bahwa ini agenda-agenda besar untuk melakukan kolonialisme dalam bentuk baru. Nah, ini yang saya pikir perlu untuk kita refleksikan bersama. Nah, Indonesia itu sekarang menolorkan gagasan apa? Menolorkan konsepsi apa? Sampai kemudian hanya karena efisiensi kita nggak merayakan 70 tahun itu. Padahal ya mohon maaf, 10 tahun sebelumnya ketika tahun 2015 itu 60 tahun konferensi Asia Afrika dan
pada presiden yang sebelumnya itu mengajak pemimpin-pemimpin ex Konferensi Asia Afrika untuk melakukan Bandung Historical Walk dari hotel apa itu di daerah Braga situ ya, saya lupa. Savoy Homan, depannya Hotel Savoy Homan, tempat menginapnya pertama kali delegasi dari Konferensi Asia Afrika pada tahun 55 sampai ke yang kemarin jadi arena kongresnya Gedung Merdeka. Ya, ini ya Gedung Merdeka itu ya. Di Gedung Merdeka itu yang kemudian menjadi titik akhirnya. Artinya apa? Dari commemoration semacam itu, kita mengingat atau menguri-uri kira-kira apa sih yang kita tuh sudah dulu torehkan sampai kemudian kita sebut sebagai mercusuar dari negara-negara berkembang, dan kita bikin New Emerging Forces, kita berani keluar dari PBB karena PBB itu tidak adil dan lain sebagainya. Kita keluar dari International Olympic Committee dan kita bikin namanya Olimpiade Tandingan, ya kan? Nah, dan jadi tuan rumah. itu sangat luar biasa. Artinya sikap politik kita bukan berarti kita artikan ini sebagai radikal, tapi kita tuh berani bersikap gitu. Nah, kalau kita bandingkan dengan, mohon maaf ya sekali lagi, pernyataan-pernyataan sebelumnya, kita akan mengakui kedaulatan Israel kalau Israel mau mengakui kedaulatan Palestina. Menurut saya itu perlu perlu dipertimbangkan lagi, karena itu adalah statement bersayap dan seolah-olah kita tuh belum memperjuangkan Palestina secara totalitas. Ya. Palestina itu masih jadi negara observer di PBB. Bisa bersuara apa enggak? Enggak kan? Hanya memantau sidang jalannya gini. Kalau Palestina, ada draft resolusi dari PBB yang kemudian disahkan, kemudian ternyata merugikan Palestina. Ya hanya bisa lihat dan hanya bisa menangis gitu, sama seperti warga-warganya di Rafah yang sampai sekarang kita bisa lihat seperti itu. Nah, artinya apa? Ya, kalau kita mau berjuang untuk menghapus penjajahan di atas dunia seperti amanat preambul UUD 45, totalitas lah. Gitu. Nah, ini artinya dimensi-dimensi semangat idealisme, kemudian dimensi-dimensi semangat nasionalisme, internasionalisme yang kata Bung Karno adalah taman sari dari nasionalisme itu, ya harusnya ayo kita bangkitkan lagi gitu loh. Ya. Gimana caranya? Ini ada satu hal lagi nih. Ini kalau tadi kita banyak ngomongkan masalah internasional, ekonomi dan lain sebagainya. Ini ada satu hal yang sepertinya dari masa dulu sampai sekarang ini jadi sebuah permasalahan, jadi akar sebuah kadang peperangan, yaitu batas wilayah negara. Ini banyak sekali di Indonesia pun dari dulu permasalahannya juga tetap sama. Masalah Laut Natuna, Laut Sulawesi, dan kalau kita lihat di beberapa minggu yang lalu, Kamboja dan Thailand berantem masalah batas wilayah, di mana yaitu memang batas wilayah pasti peninggalan kolonial dulu kan. Kalau Kamboja Thailand kan karena dulu peta dari Perancis yang berbeda dan lain sebagainya, itu kan selalu timbul konflik masalah batas wilayah, termasuk Indonesia sendiri. Kita berbatasan masalah Laut Natuna, dari Cina berbicara nih Laut Cina Selatan dan lain sebagainya, dan kemarin masalah Laut Sulawesi, dan itu akan berpotensi jadi sebuah peperangan tentunya, dan itu tidak akan bisa jadi tidak selesai kapanpun, itu bakal bisa jadi sebuah konflik. Bagaimana Subuh terkait itu terhadap politik Indonesia terhadap batas-batas wilayah untuk saat ini? Nah, ini kan kaitannya sama negara tetangga ya, konflik. Meskipun sebenarnya kita dalam menangani konflik termasuk di Natuna itu kan kita berkompromi juga antara Amerika Serikat dengan Tiongkok. Dan kemarin satu garis besarnya adalah Amerika Serikat bisa mengeksploitasi beberapa sumber daya strategis di Laut Natuna Utara. Itu karena kompromi, kita tidak terlalu tegas juga dengan Tiongkok. Kita kerap kali Coast Guard dari Tiongkok itu kemasukan ke wilayah laut kita gitu ya, di Laut Natuna Utara. Nah, kalau soal Thailand dengan Kamboja gitu ya, saya pikir satu kata kunci, ASEAN. Nah, kita tuh mau memposisikan ASEAN sebagai apa? Kalau kita memposisikan ASEAN sebagai Association of Southeast Asian Nations, ya harusnya kita sebagai salah satu negara pendiri harus punya gerakan moral, artinya dari pertemuan-pertemuan ASEAN itu kita gercep aja langsung menyelenggarakan pertemuan luar biasa gitu ya, dari KTT luar biasa ASEAN ini yang membahas secara khusus masalah tentang itu gitu. Mungkin kita perlu mengesampingkan sedikit yang namanya ASEAN Way, karena prinsip-prinsip di dalam ASEAN Way itu ada salah satunya non-interference sama non-use of military force. Nah, tapi karena situasi dan kegentingan dan lain sebagainya, harusnya sudah ada upaya untuk paling tidak kita tutup mata lah dengan dua prinsip itu dan
mulai memikirkan gimana mendudukkan dua negara yang sedang bermasalah. Tapi sebenarnya diuji dari efektivitas ASEAN ketika menangani Myanmar itu pun juga masih dipertanyakan. Ini apa perannya ASEAN, fungsinya seperti apa? Bahkan kita kerap kali melakukan istilahnya kalau PBB bilang itu responsibility to protect, untuk kemudian langsung masuk ke Myanmar untuk ya udah ngirim bantuan dan lain sebagainya. Itu dilakukan secara sepihak secara negara Indonesia. Artinya ASEAN ini menjadi organisasi yang kurang relevan. Nah, apakah ASEAN ini sama seperti obrolan-obrolan saya di warung kopi dengan mahasiswa dan dosen-dosen HI? ASEAN ini singkatannya ganti. Kalau Satya dan Elni tahu tuh, ASEAN itu Association of Sitting, Eating, Announcing, and Nothing. Nah, ini guyonnya seperti artinya. Ya, jadi ASEAN ini relevansinya apa? Gitu. Nah, ini yang harusnya Indonesia berhak sebagai satu di antara 5 negara yang mendirikan ASEAN gitu. Itu kita berhak untuk kemudian, ayo kita rembuk bareng gitu. Kalau apalagi sekarang kita punya presiden sosok militer gitu kan, pasti dia strong person yang mungkin dipercaya oleh pemimpin negara lain. Ya udah, selesaikanlah dengan cara yang seperti dilakukan oleh ASEAN, tapi dengan sedikit memberi penegasan di situ. Artinya ya sudah, kita harus stop perang ini karena fungsinya ASEAN itu apa sih? Ibaratkan kalau filosofinya itu kalau ikan hiu gitu ya, ngelawan ikan-ikan yang lebih kecil, let's say ikan tuna gitu. Yeah. Ikan tuna kan kelihatan kecil di depan ikan hiu. Tapi ketika 10 ikan tuna dan sekarang tambah 1 ikan tuna ya, karena ada Timor Leste baru bergabung, 11 ikan tuna melawan 1 ikan hiu, dia akan takut karena ikan tunanya membentuk formasi seperti seolah-olah ikan hiu juga. Nah, sebenarnya fungsi ASEAN di situ untuk sebagai tameng kita menghadapi kekuatan-kekuatan yang lebih besar. Lah kok ternyata di antara ikan tuna ini berantem? Ya harus segera selesaikan. Karena kalau nggak gitu, kita sudah bisa dicaplok satu persatu oleh negara yang lebih besar, contoh karena Serikat Tiongkok. Kalau dari sejarahnya juga Indonesia masalah batas wilayah dulu pernah ada deklarasi Juanda yang berbicara masalah batas wilayah negara kepulauan gitu. Jadi Indonesia kalau nggak ada deklarasi Juanda juga wilayahnya jadi kecil dong. Ya. Jadi sebenarnya kita tuh secara sejarah ya memang punya power yang besar kan, termasuk KTT Konferensi Asia Afrika, gerakan non-blok, kita tuh memang sebenarnya punya power. Cuma sekarang bagaimana political will-nya terhadap politik luar negeri itu yang dipertanyakan. Gitu. Itu yang memang menjadi pertanyaan. Jadi misteri ya. Betul. Yang jelas tadi sudah panjang dari cerita dari Mas Probo juga bagaimana sebenarnya memang apa yang kita saksikan sekarang ini gitu ya kan ya. Apa yang kita saksikan sekarang kebijakan-kebijakan politik luar negeri rasanya memang masih belum ada kejelasan arahnya seperti apa. Kita butuh komitmen dan juga ya jadi spirit utama gitu kan ya, arah Indonesia ini mau dibawa kemana di dunia internasional seperti itu. Karena kita pada dasarnya punya sejarah yang luar biasa. Indonesia ini negara yang besar gitu kan, besar secara potensi, besar secara kualitas rakyatnya gitu ya kan. Dan semua market internasional juga berbondong-bondong menjadi market kita juga seperti itu. Otomatis itu adalah suatu power yang harapannya tidak dilupakan oleh pemerintah sekarang seperti itu yang menjadi harapan kita. Tapi dari Mas Probo sendiri, saya harus pertanyaan untuk Mas Probo. Menuju satu Indonesia 20 tahun ke depan, kira-kira kalau bayangan Mas Probo sendiri dengan historinya kita yang luar biasa powerful, di nanti menginjak 100 tahun usia kita nanti, kira-kira akan seperti apa posisi Indonesia di mata dunia? Imajinasinya Mas Probo. Ya, kalau sekarang tuh saya jadi teringat diskusi teman-teman Gen Z sekarang ya. Mau jadi perintis atau pewaris? Nah, kira-kira Indonesia ini perintis apa pewaris? Indonesia adalah perintis pada saat itu. Nah, saat ini kan kita memang harus dipaksa menjadi pewaris karena ya sudah, kita hanya ngunduh wohing pakarti. Jadi kita tuh cuman sebatas mengunduh apa yang kemudian kesuksesan dan kejayaan yang pernah dilakukan oleh sebelumnya. Kalau pewaris gagal harus jadi perintis lagi. Nah, itu masalahnya itu. Nah, karena kejayaan ini sudah dibangun oleh mungkin ya pemimpin sebelumnya, seperti salah satunya adalah Bung Karno ya, dengan berbagai macam konsepsinya. Mungkin jauh sebelum itu kita punya negara sekuat Nusantara yang dikendalikan oleh kerajaan Majapahit atau Sriwijaya misalkan, yang itu juga punya bargaining position yang diperhitungkan bahkan oleh kerajaan sebesar Mongolia atau Tiongkok pada waktu itu. Nah, gimana kemudian supaya kita menjadi pewaris yang baik, atau ternyata kita harus beralih menjadi perintis lagi gitu ya? Ini menjadi pertanyaan besar, dan jawabannya adalah ya sebisa mungkin kita sebagai generasi muda kira-kira bisa mengoreksi nggak dari apa yang dilakukan oleh pemerintahan saat ini kaitannya dengan sikap-sikap politik dan kebijakan luar negeri. Dan terus terang ketika saya
kemarin menjelaskan di dalam ujian disertasi saya tentang kebijakan luar negeri Tiongkok yang diinspirasi oleh Konfusianisme. Terus kemudian ada satu pertanyaan yang menarik, kenapa Mas Probo mengundang Reok Ponorogo sebagai hiburan untuk tamu-tamu yang datang di ujian terbuka saya? Simply seperti ini, Tiongkok sebagai negara besar itu bisa mengendalikan dunia, istilahnya seperti itu, atau istilahnya membuat kebijakan luar negeri yang baik di dunia internasional, bisa bersikap untuk menghadapi Amerika Serikat seperti ini, menghadapi Indonesia seperti ini, menghadapi Eropa seperti ini. Yaitu karena mereka mengenal inner spirit mereka, jati diri mereka sebagai seorang Tiongkok, dan salah satu mikir Tiongkok yang terkenal adalah Konfusius. Nah, saya balik gitu, lah dengan pertanyaan seperti itu, supaya Indonesia dengan kebijakan luar negerinya, dengan kita bicara tentang national dignity tadi itu kita bisa menjadi negara yang strong, kuat, seperti pemimpinnya yang katanya dari militer kuat dan lain sebagainya. Ya, kita harus mengenal jati diri kita tuh sebagai apa. Maka dari itu, Reok Ponorogo itu sebagai salah satu kiasan sebenarnya. Kalau mau kita tahu kebijakan luar negeri terbaik yang bisa kita lakukan, ya kita harus mengenal diri kita sendiri. Ya, salah satunya Reok tadi itu, orang Ponorogo itu gimana sih, kekuatan seorang warok misalkan, atau bagaimana perwujudan dari seorang raja yang gagah dan kuat itu, terus kemudian flamboyannya seperti topeng dadak merak dan lain sebagainya. Kita kan merupakan salah satu negara yang berasal dari budaya timur juga, artinya menggali kekuatan nasional itu berasal dari identitas dan ide-ide di dasar, termasuk ideologi barangkali yang kita harus lihat bahwa Indonesia itu lahir karena nasionalisme gitu. Dan rasa nasionalisme itu yang digambarkan oleh Clifford Geertz adalah imagine communities. Jadi bagaimana kemudian mempersatukan dari Sabang sampai Merauke yang sangat multikultural ini menjadi satu. Sedangkan kita ya nuwun sewu, kita kerap kali terpecah dengan adanya isu-isu rasialisme. Kemudian kita kembali lagi ke masa-masa di mana kita harus harus bergelut dengan pencarian identitas kita gitu. Terus sebenarnya keresahan-keresahan ini yang dialami oleh anak muda. Kenapa kok kembali ke soal basic banget, mental health? Karena ya kita juga nggak tahu identitas dan jadi diri kita seperti apa. Artinya untuk memunculkan inner, ya bangkitkanlah keindonesiaan kita gitu. Makanya saya di Prodi Hubungan Internasional, saya banyak mengampu mata kuliah yang berjudul kajian keindonesiaan. Artinya dengan kita punya landasan keindonesiaan yang baik, maka ya kita akan menciptakan diplomat-diplomat baik yang akan memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia. Kita juga bisa mencetak banyak sekali tokoh-tokoh dari perusahaan multinasional, direktur, manajer dan lain sebagainya yang berwawasan Indonesia, supaya ketika dia ada di situ, dia merepresentasikan sebagai orang Indonesia yang akan membawa banyak dampak dan keuntungan untuk Indonesia. Seperti itu. Itu ya harapannya, doa Indonesia Mas 2045. Mas apa cemas? Itu nanti beda topik lagi ya Mas ya kalau kita bahas. Wow, menarik. Tambah lebih banyak lagi ya. Nanti dimarahin Pak Presiden kalau ngomong Indonesia. Harus membangun optimisme. Iya, itu nanti kamu dibilang antek asing. Oh, iya. Tapi yang persen itu membangun optimisme bahwasanya kita punya tadi value, kita harus kembali lagi ke identitas kita sendiri, ya kan ya, keindonesiaan kita, agar kiranya itu menjadi value dan juga menjadi kompas bagaimana politik luar negeri yang harus bisa dilakukan oleh pemerintah. Dan ini adalah suatu saran ya kan ya, saran dan harapannya bisa menjadi pengetahuan bersama untuk kita bareng-bareng membangun Indonesia, karena memang kita untuk membangun politik luar negeri harapannya kita juga sebagai masyarakat sipil bisa berperan untuk mendorong lewat media sosial misalkan seperti yang kita pada hari ini ya. Harapannya semoga pembisik Pak Prabowo bisa mendengar podcast ini siapapun itu. Semoga kiranya nanti ke depan kita benar-benar bisa mencapai 100 tahun kemerdekaan kita nanti, Indonesia benar-benar emas, tidak hanya di lokal nasional kita saja tapi juga di dunia internasional seperti itu. Once again, thank you so much. Terima kasih Mas. Elving. Sedang luar biasa ya kan ya. Harapannya ini menjadi manfaat untuk kita semuanya. Ya, oke teman-teman. Saya Elving duluan. Saya Satya Adi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.